Masjidnya bagus ya? 99 kubah. Iya, dari Asmaul Husna. Bukan kubah 99. Ini kalau dari tempel kayak gini, ini baru bagian kanannya mobil yang nyampe Makassar. Buat sebetulnya itu adalah kerajaan Goa, Pak. Pertama kali. Pertama kali tahun 1545. Gajinya bahkan disebutkan sebesar 600 gulden. Banget ini, sih ramai banget gini. Yakin Om pakai sarung Om? Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, Lintas Nusa 2.0 Toyota Veloz Hybrid EV bersama dengan mereka Om Fitra dan Ridwan Hanif. Di video sebelumnya itu ada di channel Autonet Max. Nanti setelah video ini ada di channel Auto Driver. Ya, kalau di episode Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 1.0 Ya. itu kita di Sumatera, dari Lombok sampai ke Medan, kita dapat leg terakhir ke Medan. Kali ini kita berjalan di Sulawesi dan ini sama. Rangkaiannya sudah ada beberapa media sebelum kami yang membawa mobil ini dari Kendari Sampai ke sini. Ya, dan nanti kita akan jalan menuju Toraja. Perjalanan dari sini ke Toraja sekitar 9 jam, tapi kita akan mampir dulu ke suatu tempat namanya Parepare. Parepare itu adalah kota kelahiran presiden kita yang ketiga. dan di episode sebelumnya itu Ridwan yang nyetir. Untungnya di dalam kota aja ya. Ya, Dalam kota. Dan Apa sih? mobil Jangan yang bikin kami pakai framing. ini adalah Toyota Veloz Hybrid EV EV. yang versi paling tinggi yang sudah TSS dan Modelista. Jadi sekarang kita akan keluar kota menuju ke arah Toraja yang itu sebenarnya secara jarak kalau dilihat sih nggak jauh-jauh nggak jauh-jauh banget. amat. Tapi membutuhkan 9 jam. Ya kenapa ya? Panjang banget ya? Nggak ada tol. Gue juga belum pernah. Dia yang udah pernah. Ada tol dikit doang, tapi Ada terus serius? sampai keluar Makassar aja. Bawa uang elektronik kartu nggak? Uang elektronik kartu. Hah? Nggak ada? Artinya bahasa dari baru. Kita bertiga yang paling punya pengalaman dari Makassar ke Toraja Toraja. itu Ridwan. Ah. Ya, makanya gua aja Saya- nyetir ya, ya. Wan, gini, Wan. sayangnya Apa di sih? Episode sebelumnya lu udah nyetir. Iya, sekarang giliran gue yang nyetir. Ah, Cuma kan gue nggak mungkin nyetir sendiri nih. Iya. Pasti harus gantian, nggak boleh ya Iya. kan? Kenapa gitu? Nah, nanti Kepanjangan capek. Kepanjangan capek Oh, bahaya. udah ini. Bahaya. Oh, kalau malam mata Tenang, udah nggak bagus ya. Iya juga. Nanti tapi ada gue nanti. Gue yang ganti. Gua aja nggak apa-apa. Udah jangan-jangan. Nggak, nanti nggak apa-apa. Lo tinggal istirahat aja, ya, navigasiin. Nanti biar kita yang Berarti gua bisa tidur ya. boleh. Dan panitia hari ini ada challenge apa ya? Gue pengen balas dendam. Nah, pada video sebelumnya Om Fitra kalah challenge sehingga bawain koper. challenge itu yang ngasih challenge-nya aja nggak ngerti challenge-nya apa. Ya udah, terus Hukumannya juga cuma begitu bisa doang. jawab Gue kok. dapat hukuman, tiba-tiba suruh jadi bellboy-nya mereka berdua. kita bisa jawab kok. Bell Grand. Ya, dan kami sudah pakai celana. Oh iya. baru. Sarungnya mana? Iya. Sarungnya banyak. Gak usah nonton yang itulah bagian itu, nggak perlu. Tapi nanti gimana Om? skip aja. Apa? Rasanya pakai sarung di depan orang banyak gitu Om. Iya. Oh, biasa aja. Terus kan Instagram kita rame tuh sama yang ngetek-ngetek ya. Gue ketawa-ketawa sendiri liat Om Bobby pakai sarung. Pas foto. Jalan yuk. Ya. Panjang ini perjalanan. Ini tuh maksudnya kayak itu ya. Apa? PLTB. Oh iya ya mirip ya. Tapi tegak Blade dia. itu, blade ceritanya blade gitu. Emang banyak angin di sini ya? Mungkin. Ada pembangkit listrik tenaga bayu kok di Sidrap. Ada dua di Sidrap sama Jale Ponto. Belum pernah ngeliat PLTB di Indonesia. Oh ya di Indonesia emang belum sih. Aduh, kita udah harus ninggalin Makassar nih ya. Padahal benar-benar kemarin tuh kita puas banget sama kulinernya. Ih, bagus.
Bagus. Iya kayak gini terus Om. Bagus. Kayak gini terus Bagus. jalannya. Sampai Manado tuh kayak gitu Nah, terus itu Om. kok Iya, bisa- bukit-bukit. Bisa itu tanah tumbuh gitu loh, Iya, bukan kayak iya. bukit. Bukit kan begini. Om, Dia kayak- tutup gitu loh. Sampai Manado Om kayak gitu Om. Masa? Kayak Iya. New Zealand. Tapi Kok hijau. keren? Iya Allah, Sulawesi itu keren banget. Ya ampun. Kayak gitu terus Kok Om. saya pengen berhenti nongkrong situ? Iya. Ini Om kalau di tempat yang padat penduduk itu udah Hah? jadi kafe-kafe buat ngeliatin itu. Beneran, benar. Magical aja pemandangannya di sini tuh. Betul. Kenapa kita buka kafe di sini? Kenapa harus semua yang kita lewatin harus berbisnis? Iya. Ya kita lihat bukit di kanan ini nggak kelihatan ada warung sih Om. Gak ada warung. Nggak gini. Mendingan resort aja kita bikin. Tempat bagus seperti ini biarkan sudah seperti ini, tidak usah dikomersialisasi. Lah, siapa emang komersialisasi? Nah resort mau apa? Mau gratis orang nginep di situ? Lah yang enggak lah, bayar lah. Ya itu komersialisasi namanya. Ya, tapi kan kita kalau datang ada tempat nongkrong jadinya. Nggak tahu, kadang-kadang tuh biarkan asri seperti ini dan udah Betul. nggak usah disentuh. Kayak gini, kan nggak mesti jadi harus berbisnis yang menguntungkan gitu ya. Oh ya udah resortnya mau Oh ya rugi aja. gitu ya. Rugi juga. Yang penting kita ada tempat nongkrong gitu loh. Tapi intinya adalah memang Sulawesi ini, dan sebenarnya nggak hanya Sulawesi ya, Indonesia tuh indah sekali. Benar. Makanya kita tuh mungkin explore Indonesia lebih sedikit daripada orang asing loh Om. Orang asing tuh banyak yang udah ke tempat-tempat yang kita belum pernah datengin di Indonesia. Iya. Nanti di Toraja banyak orang bulenya Om. Oh ya? Turisnya itu banyak kan bule. Oh di Toraja ya, karena Toraja Toraja. udah terkenal. Tapi senengnya jalan di Sulawesi itu jalannya tuh alus-alus ya. Iya, dari tadi nggak ada ketemu jalan. Ini paling nggak ada beton, retak-retak dikit nih, Iya. normal banget. Dan cara berlalu lintasnya menyenangkan loh, di sini tuh orangnya sopan-sopan. Ini Ini nggak- Kalau keluar dari Makassar ya. Iya, nggak kayak di Jawa. Di Jawa kan rusuh loh, banyak yang rusuh-rusuh gitu. Kalau sini enggak tuh. Sama ini, sopan, baik-baik. Nanti kalau sampai Gorontalo lebih kaget lagi Om. Kenapa? Di Gorontalo kita mau belok orang tiba-tiba berhenti ngasih jalan. Serius? Iya. Iya, tadi iya. udah di reset Om. Udah konsumsi bahan bakar baru 22,1. per sekarang adalah 22,1 km per liter. Masih 2 jam 6 menit lagi kita nyampe Pare-Pare. Ini kan TSS nih. Iya. Nyalain dong. Ada cruise control. Adaptif Om. Ada tip dah. Ini nggak ngegas. Ikutin depan. Ikutin kecepatan mobil depan. Dan enaknya mobil hybrid gini Om. Orang tuh mikirnya kan perawatannya bakal mahal. Mesinnya 2. Enggak tuh ternyata. Perawatannya sama aja kayak mobil biasa. Paling bersihin filter baterai. Filter Ya kan, baterai perawatan di sini. juga kan baterai dealer resmi yang ngerjain. Kita tinggal bawa buku servis. Apalagi ada berapa tahun tuh ya gratis ya? 3 tahun atau 60.000 km. Jadi 7 kali servis gratis. Servis 1.000, 10.000, 20.000 sampai 60.000. Oh, hafal banget sih, Wan. Ya kan kita rental bos. Oh iya. Dan hybrid sebenarnya bukan barang baru buat Toyota ya. Oh, udah lama Kita- banget. Ya kita tuh paling lama tuh Camry hybrid. Itu udah ada sebelum Zenix hybrid ya. Dan Veloz hybrid apalagi. Ntar di Indonesia itu pertama Camry ya? Prius. Enggak, di Indonesia yang pertama Prius. Prius. Tapi kan harganya mahal, penjualannya nggak Iya. banyak tuh. Iya. Yang mulai banyak penggemarnya itu yang Camry hybrid. Camry tuh. hybrid karena harganya make sense tuh Iya, iya, bedanya. Dan dijual pun juga kayak Camry gitu ya, lebih mahal yang hybrid dibanding yang biasa Om. Tapi Saat ini menariknya, tahu nggak Camry hybrid itu ngegantiin Camry apa waktu itu? Wah, 3.000. V6 Camry 3500. fisik. Karena yang hybrid itu bukan cuma lebih irit, tapi performanya memang lebih bagus. kenceng. Karena kebantu kan banyak orang berpikir hybrid, mobil yang performanya biasa aja hanya untuk konsumsi bahan bakar kan. Tapi ternyata kan dari motor listriknya bisa ngasih tenaga tambahan, dan ternyata memang akselerasinya lebih cepat dibandingin yang non hybrid. Dan ini Om, dia tuh akselerasinya instan karena transmisinya beda. Dia Apa? pakai Ini CVT kan? ECVT. ECVT. Jadi dia tuh nggak pakai belt Om, Pakainya apa? planetary gear. Oh, dia main kecepatan planetary gear. Yes. Iya. Makanya kalau Karena ada 2 sumber ya. kalau gue pernah ini kan belajar kan di YouTube ya, itu dibongkar. Itu pertama sangat jarang, sangat sulit mencari transmisi ECVT-nya Toyota yang bisa dibongkar. Kenapa? Karena jarang banget yang rusak.
Udah proven ya, kuat ya. Bahkan katanya lebih kuat dibandingkan dengan transmisi otomatis biasa. Iya, karena dia gear gigi ketemu gigi. Dan putaran bawahnya itu dia pakai motor listrik. Iya, jadi nggak ada beban di ininya. Beban awalnya. Torsi yang paling besarnya. Jadi kerjanya lebih ringan tuh transmisinya. Kenapa nggak semua transmisi di bumi ini planetary ya? Karena itu kan memang cocok dengan karakter hybrid, nggak bisa transmisi kayak gitu di-apply buat semuanya. Nah, Karena ada dua sumber ya. Ya, nah karena pengalaman Toyota itu, jadi memang mereka bikin transmisi itu yang paling sesuai buat hybrid, bukan cuman mau mesin konvensional biasa terus dikasih motor listrik. Bahkan mesinnya aja Atkinson cycle dia. Jadi ada modifikasi sedikit yang itu lebih cocok buat siklus hybrid. Tapi pokoknya semua kerumitan itu memang hasil pemikirannya engineer dari Toyota yang sudah 29 tahun. Sampai 30 tahun. Kalau risetnya pasti lebih dari 30 tahun mendesain hybrid. Makanya sekarang udah generasi kelima kan. Nah, jadi hybrid gini, ini kan hybrid, bener-bener hybrid ya. Dia tuh karena dua sumber, dia bisa serial di paralel dari mesinnya. Jadi kalau serial itu dia cuman ngecas saja, ngecas baterai. Tapi dia juga bisa paralel. Jadi membantu langsung. Dia langsung ngasih tenaga ke roda juga barengan sama motor listriknya supaya performa terbaik lebih dapat. Sama kalau di kecepatan tinggi tuh lebih efisien motor bakarnya yang gerakin roda dibandingin motor listriknya saja. Dan lucunya tuh ya, waktu itu pernah ada driver bilang, wah saya nggak bisa bawa mobil hybrid. Padahal sama aja ya. Udah bawa aja langsung digas, nggak ada tombolnya masih dipencet-pencet tuh nggak ada gitu loh. Bener-bener coba masuk D, udah kayak bawa mobil normal. Tapi ini waktu pengalaman dari yang pertama ya, emang mobil ini bukan cuman irit, tapi untuk di kelasnya ini termasuk nyaman loh. Dalamnya lumayan lega ya. Bantingannya juga lebih dewasa dibandingkan dewasa. banyak pemain di kelasnya, dan terutama dari generasi Avanza dan Veloz sebelumnya ya. Dewasa tuh empuk apa keras maksudnya? Nggak tahu, makanya nih. By the way ya, sama ini mobil mesinnya kan jadi jarang hidup ya. Nah, waktu lagi berhenti gitu kayak lebih senyap jadinya. Iya. Biasa senyap mobil listrik. Senyap mobil lagi nggak hidup. Iya. Tapi AC tetap dingin. Karena AC-nya dia kompresornya listrik, motor listrik. Iya, jadi kompresornya itu kayak kompresor AC rumah. Jadi wedangnya itu cuma ada di sini Om. Waktu gue pertama kali ke Parepare, tiba-tiba wedangnya banyak. Ah berarti depan lagi lah, pasti ada. Tiba-tiba udah nggak ada. Ini wedangnya. Lu bukannya lu udah pernah? Belum. Nah, terus Hampir. ngapain ngajak? Iya penasaran kan, cuma ada di sini. Mungkin dia udah tahu, Oh, dia kita suka. iya. Ya udah boleh coba. Yuk coba. Ya kayak Wingko. Kayak Wingko. Cuman lebih tidak babat, lebih Kasar. lebih empuk. Tapi teksturnya kasar. Nah, rasa baru. Apa enak? Nggak terlalu manis. Dan walaupun warnanya coklat, nggak ada rasa coklat tuh nggak ada. 20.000 satu box. Iya. 20.000 itu dapat 8. Oh, ada dench keju. Gangnya keju pasti lebih enak lagi tuh. Dan coklat keju. Coto. Wah, coto. Oh, banyak. Jadi tuh. ada daging yang beda-beda ya Kayaknya rasanya tadi ya? yang base model deh kita. Dia base model. Kayak tiramisu. Selamat datang di Parepare. Bagus ya. Nggak pahit kan? Pare. Terus tadi lewatin laut. Lautnya biru dan kayak danau begitu kan? Ya, karena teluk ya di sini, jadi nggak besar ombaknya. Kalau dibilang kayak Danau Toba berombak. Iya makanya. Iya juga sih. Iya, padahal itu terisolasi ya.
Tapi nggak pernah ada ombak yang dahsyat kali ya? Kecuali angin ya. Pernah ada di TikTok tuh rame di Danau Toba kayak begitu. Oh ya? Cuaca buruk. Nih Parepare terkenal dengan kota kelahiran presiden ketiga kita, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Satu, dua, tiga. Udah pernah ke rumahnya Pak Habibie belum yang di Jakarta di Kuningan? Belum? Belum. Ada apa? Gua udah pernah. Dia punya satu ruangan Khusus itu mobil. khusus perpustakaan. Oh Oke. iya. Dan itu perpustakaannya bertingkat, ada tangganya segala, bener-bener perpustakaan yang proper banget yang bikin kita itu jadi moodnya tuh pengen Belajar. belajar di situ. Oh. Kita sekarang sudah sampai di Museum B.J. Habibie. Rumahnya tuh ada nih, rumah Bapak Di sebelahnya? B.J. Habibie ini sebelahnya. Yang itu ya, yang itu ya Mbak ya? Iya, betul. Nah sekarang kita ditemenin sama Mbak Helisa mau nge-guide kita di dalam museum ini. Iya. Mbak silakan. Oke. Nah, selamat datang di Museum B.J. Habibie di Kota Parepare. Ya. Nah, sebelum masuk itu Pak, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi di dalam. Hah? Nah, yang pertama tidak boleh menyentuh barang-barang koleksi. Yang kedua, jaga jarak dengan barang koleksi. Oke. Nah, dan yang ketiga bisa minta tolong follow Instagramnya Museum B.J. Habibie. Oke, follow tuh. Nih Instagramnya nih. Follow Instagramnya. Iya, Instagramnya. Instagramnya ada di Ya sini. udah ada tadi udah ada. Ini ada yang paling Ya, di sini tuh lantai pertama khusus barang-barang pribadi milik Pak Habibie. Oh, kacamata bacanya. Nah, ini semuanya asli yang dipakai Pak Habibie. Ada kacamatanya, ada tas, dan ada topinya juga. Oh, Dan ini ada laptopnya. laptopnya. Iya. ThinkPad. IBM. Lenovo. Ya, Enggak. yang sekarang Dulu Lenovo. masih IBM. ThinkPad. Ya, Kemudian CD-ROM. dikembangkan, tadinya IBM, kemudian dikembangkan dan dipasarkan oleh Lenovo. Nah, dan kita juga menyediakan scan barcode, Pak. Nah, di sini ada 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dengan bahasa Bugis. Tapi di sininya pakai bahasa Indonesia, tapi kita bisa pilih bahasa lain. Iya. Oke. Nah, ini ada beberapa bintang-bintang penghargaannya Bintang pada saat Mahaputra. menjabat sebagai presiden, wakil presiden. Dan ini ada fotonya dan 2 tongkatnya asli. Oh, ini tongkat asli beliau. Iya. Tapi yang kita lihat itu Pak Habibie tuh nggak pernah pakai tongkat. Mungkin Iya. cuman koleksinya saja. Oh, bahkan sampai usia lanjutnya Iya, juga tidak pakai tidak tongkat. Pakai tongkat. Di film pakai tuh. Apa yang ada terakhir. barang-barang dari sini yang benar-benar dipakai di film Habibie Ainun? Ada nanti di atas. Oh, ada. Dipakai bener di filmnya? Iya. Oke. Ini sepatunya ya, Mbak. Ya, ini sepatu favoritnya juga. Ukurannya berapa? 5,5. Ukurannya 38. Iya kan Pak Habibie memang perawakannya kecil. Yuk kita ke atas. Ini belum sini. Itu ada kameranya kalau Oh, kamera di sini. mau lihat ya. Kamera pocket. Oh, Casio Exilim. Exilim ya. Ini awal-awal nih. Oh, ini awal-awal digital ya? Ini perekam. Masih berapa megapiksel nih? 14,1. Wan, Nah, kalau- di lantai 2 ini khusus karya-karya Pak Habibie dengan barang koleksi dari Ibu Ainun. Nur Tanio nih ya? Bukan. Ini N250 N250. Nusantara, 2 mesin 50 kapasitas penumpang. Hmm. Dan itu tadi baju kerjanya itu asli pada saat peluncuran perdananya. Nah, itu ada di filmnya. Kalau yang dipakai Reza Rahardian itu cuman replikanya. Oh. Ukurannya Jadi beda. ini aslinya yang dipakai Pak Habibie. Ya, jadi kenapa Pak Habibie waktu itu banyak ke pesawat ya, karena beliau pernah bilang, saya ingat, bahwa Indonesia itu negara kepulauan dan pakai pesawat itu salah satu cara yang paling efektif buat ke daerah-daerah di Indonesia. Makanya beliau juga merancang pesawat yang untuk merambah Indonesia, bukan buat yang long haul. Nah, ini barang-barang koleksi dari Ibu Ainun. Nah, ini juga semuanya asli. Ini beliau mendesain kapal juga atau? Ini juga kolaborasi dengan Kolaborasi. PT PAL dengan PT Dirgantara. Oh. Jadi ada teorinya Oh, Pak karena Habibie. buat mendarat helikopter juga. Iya. Tapi ini ada aslinya? Ada. Ada ya? Ini kapal perang. Banjarmasin. Jadi ini kaset aslinya. Rekaman. Jadi kalau diputar ada suaranya Pak Habibie. BASF. Hasil wawancaranya, hasil Pidato. pidatonya.
Iya, iya, iya. sambutan beliau. Ya Oke. buat mungkin Anda yang lahir di tahun 2000-an ke atas, Iya. ini adalah media yang kita pakai untuk merekam suara. Mungkin seperti memory card kalau sekarang ya, tapi pada saat itu menggunakan pita Pita magnetik. magnet. Nah, tapi anyway, ini sekarang azan. Oke, kita break dulu sebentar menunggu azan. Later. Luar biasa ya. Ini rumah beliau nih. Ya, cuman karena memang Jadi cagar budaya. dan memang tidak ada isinya di dalamnya, jadi kita Nggak masuk dalam. Oke, yang penting adalah inspirasi yang diwariskan oleh Bapak B.J. Habibie. ya. Mbak, makasih ya. Makasih Mas. Ya. Belajar dengan tekun, bekerja keras, bekerja cerdas, membangun bangsa. Makan jagung. Beliau suka makan jagung. Dan sekarang ngomong makan, kita Ya, lapar ya. yuk makan. Enak loh tuh bebek sama sambelnya tadi, Tapi kecil-kecil gitu loh. dan ada tulangnya ya, jadi mesti pakai tangan Nggak makannya. repot. Nggak mau pakai tangan. Kita soalnya pakai tadi. sendok. Ya, ntar lagi ngecas dulu nih. Turunan. Listrik gratis. By the way, Ya. bicara soal listrik gratis, ya, kita ini dapat gratis listrik juga dari alam, tau nggak? Maksudnya? Angin. Iya, PLTB, ada PLTB deket sini. Nah, makanya kita kan sekalian tadi ngomongin. Kenapa tenaga angin dibilangnya PLTB? Karena Banyu. Enggak, baling-baling. Oh, bisa juga. Bayu. Bayu. Kenapa bukan pembangkit listrik tenaga angin? Karena A-nya udah kepake. Hanya udah kepake sama air ya. Kenapa air bukan tenaga gravitasi? Apaan? Kan air tuh tenaga gravitasi sebenarnya. Iya, sebenarnya air itu tidak punya energi. Nggak punya energi. Dia mediumnya Energi aja. kinetik dari airnya itu yang turun. dipakai. Iya, kan pakai gravitasi itu. Nah, kalau angin ini dia udara yang bergerak kan, jadi dia udah ada energinya, energi kinetik. Iya. Nih kalau nih nggak tahu nih posisinya di mana. Kalau saat ini di sini sih sekarang nih, itu pohon nggak ada gerakan angin sama sekali. Ada dikit lah tuh. Itu dia. Ya emang nggak stabil juga sih ya. Nah makanya biasanya kalau baling-baling itu dia ada feathernya gitu. Buat dia bisa, belok-belok. biar nggak sudutnya itu bisa diatur. Belok-belok udah pasti arah angin kan. Nah, kalau feather di kalian di pesawat baling-baling itu sama fungsinya? Sama, fungsinya sama. Jadi kan Kok intinya tahu? logika dong. Oh, logika. Fisika. Om, gue udah nyetir panjang nih Om. Gantian habis ini lo ya. Ini Habis dari sebenarnya gue juga PLTB. suka nyetir Om. Ah. Cuman ini emang nyaman sih. Tuh, kita Rituan tuh udah mundur rese mundur-mundur masih Masih belum legal, mentok. kan? Sebenarnya di belakang ini ada yang namanya long sofa mode. Kayak gimana caranya? Wan. Nah. Sorry ya, kaki gue di atas pundak lo ya. Bukan, lu pindah ke sebelah sini. Nanti Jangan gua dia yang nyetir. turunin. Nggak bisa dong, nggak Jadi bisa. kaki kita tuh bisa naik ke sini dan ininya itu jadi kayak sofa gitu. Yes, betul Tapi sekali. sayangnya ada Ridwan Hanif. Kalau lagi nggak ada Ridwan, jadi kaos kaki saya tuh bisa di sebelahnya Om Mobi. Ini juga bisa reclining. Sampai ke belakang. Makanya gantian. Apa sih gantian? Ya udah, habis dari PLTB deh. Ah. Untuk ukurannya yang compact sih memang dia ruangnya lega banget, sampai baris ketiga itu orang dewasa juga masih bisa. Tengahnya bisa maju mundur Om soalnya. Jadi kalau misalkan kurang gede yang di belakang, majuin aja tengahnya. Coba maju benerin. Coba Apaan? tengahnya. Oh, jelas Bisa. Oh, bisa. Bisa. Itu udah paling mundur. Ya, sekarang paling mundur. Makanya si Ridwan sampai reclining gitu di sini juga masih enak. Kesel aja tapi kan. Kenapa kok kesel sih? Kesel aja Ridwan dapet nyaman tuh kesel gitu kan. Iya. Cuman Harusnya dia nggak nyaman. ini karena kameranya masih nyala. Kalau kameranya nggak nyala ini udah disuruh maju-maju lagi. Iya. Oh gitu ya. Makanya ngeplang. Enggak, mereka ini baik kok di luar kamera juga. Tuh udah gue lihat itu. Tapi gimana juga Om, kita butuh Ridwan Om. Buat? Kalau ban pecah, Oh iya. dia itu yang paling tangkas. Iya. Gue paling ahli mandorin. Ridwan yang ngerjain. Iya, betul. Karena ini ban serepnya ada. Bukan cuma tire repair ya. Bukan cuma tire repair, bukan Iya cuma udah run jarang flat. ya. Iya. Jadi Wan, pokoknya ban serepnya ada, kunci-kuncinya ada Wan. Komplit. Iya. Iya ada. Moga-moga kita nggak kenapa-napa Wan. Amin. Tapi kalau amin. sampai ban pecah, kita seneng banget ada lo di sini. Gue seneng. Ya lo orang yang sangat yang bisa diandalkan. Jujur, kita laki. Tapi dia laki-laki aman.
lumayan kedap loh nih mobil. Dari tadi suara mobil dari luar, motor dari luar nggak terlalu kedengeran dalam. Iya. Sama suara mesinnya ya pas lagi berhenti ya kayak bener-bener Ya kan mati dia. Memang mati. Emang mati sih. Ya, dan hybridnya Toyota mesin hidup, mesin mati itu nggak kerasa getarannya. Iya. Minim banget. Ini juga nanjak ya. Tenaganya gimana Om? Ya cukup banget lah. Cukup Ini kita banget. konsumsi bahan bakar dari Makassar dengan cara nyetirnya mobil yang mobil Mobil yang emosian. Nggak emosian. di atas 22 km per liter loh tadi. Ya 23-an tadi. Ini sekarang nanjak tapi nih. Ya. Tapi tenang, setiap ada tanjakan pasti ada turunan. Gitu turunan kita ngisi lagi energinya. Listrik gratis. Listrik gratis. Ada kali satu orang nemenin, ya kan? Betapa indahnya di sini. Mirip-mirip New Zealand kan tuh, lihat tuh. Dan ini tuh kayak apa ya? lembah-lembahnya. Ngelihat usaha kita sebagai manusia buat menangkap energi dari alam Alam. buat diubah jadi energi lain. Iya. Lihat tuh. Ini ada foto-fotonya nanti di Fotomobi TV IG. Soalnya kayak PLTU, Hmm. PLTA, PLTG, itu kan kita nggak ngelihat secara langsung penangkapan energinya. Iya, kalau ini itu. langsung nih. Kelihatan Ini kan muter. langsung kelihatan. Paling jelas kelihatan. Oke. Nah, itu tuh daerah-daerah dia bisa gerak tuh. Jadi ini putarannya bisa lamsam segini terus dia atur kecepatannya dengan itu. Ya, dan di situ nanti ada set gigi. Jadi dia akan muter generator itu lebih cepat daripada RPM-nya yang ini. Nah, dari generator itu dia menghasilkan listrik outputnya. Dan desain suatu blade itu kemiringannya. Dia kan makin ke ujung makin angle-nya Makin makin miring. berubah. Itu udah ada itu engineering-nya itu. dan itu supaya bikin berapapun kecepatan angin, putaran Bisa blade-nya sama itu terus. konsisten. Dan kalau lagi badai gitu Om, justru harus dimatiin katanya. Di lock dan di fader gini. Jadi nggak ke bawah angin. Nggak terlalu kenceng karena kencengan juga nggak bagus. Kencengan nggak bagus. Tapi memang PLTB gini minusnya satu. Burung. Kenapa? Kenapa Jadi emang? untuk ke environment minusnya cuma satu, burung. Apa tuh? Jadi ini bisa nabrak burung atau ditabrak burung. Burung bisa mati. Kan nggak kenceng-kenceng amat. Kencang itu Om buat burung Om. Coba lu terbang ke sana. Tapi Kan ada nggak pikir-pikir- yang rusak gara-gara kena burung? Enggak, burungnya yang rusak. Makanya itu maksudnya lingkungannya di situ. Burungnya kok rusak? Ya, yang ngerti silakan komentar di bawah. Jadi itu udah ada ininya tuh. Studinya. Itu banyak burung tapi itu? Banyak burung. Tapi Mungkin pasti- tadinya lebih banyak lagi. Enggak sesering Parah. itu, tapi memang Di dekat blade itu artinya laler jarang ya. ya aktivis-aktivis Kok lalat? di Di kibas-kibas terus. ya makanya yang ngusir lalat begitu. Di restoran Padang. Indah ya, enggak bukitnya tuh bagus Bukitnya banget indah. Bagus banget. Sayang ya kita belum sempat nge-research ini berapa megawatt ketika full capacity dan ada berapa blade, ada berapa kincir. Tapi nanti kira-kira 3 km lagi kita bisa Kasih tahu. kasih tahu. Karena nggak ada di sini sinyal. nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal sama sekali. Iya, tapi aduh indahnya. Kita bikin research sini aja, Om. Aduh kok resort lagi sih? Terus apa pemandangannya kincir? Iya kan keren. Dengar Ini nggak sih ada foto. suara gitu? Enggak. Eh Itu suara biasanya pesawat nih, lewat. biasanya ya kalau ada kincir gini, tahu nggak pemandangan yang kurang apa? Apa? Sapi. Oh Ada iya. sapi, sapi. susunya diperah, terus Kenapa kayak harus perah susu sih? Lah, iya kayak apa ya? Sapi kayak kan di Eropa lagi gitu. makan rumput kayak. Iya, lagi bukan makan Lagi rumput. diperah sapi. Lagi sapi minum Susu. air. Sapi minum air. Anak sapi minum apa? Ih, ular. Bukan. Yuk, let's go. Ya, Jalan lagi, gue yuk. yang nyetir, Om. Ya udah, gue mau tidur lagi Kita ya. mau jalan-jalan ke dalam kincir nggak? Gimana emang bisa Kali ke dalam boleh masuk kincir? dalam kincir? Tanah Toraja masih jauh. Baru aja jalan, tiba-tiba sama panitia disuruh melipir lagi karena ada pemandangan yang lebih bagus. Ini tempatnya Bagus. spotnya lebih benar, ini proper. Jadi ini buat wisatawan malah. Ya, tapi dalam perjalanan ke sini kita juga udah cari tahu tentang PLTB ini. Karena sudah ada sinyal. Sudah ada sinyal. Dan ternyata ini baru sekali. Tahun berapa, Om? Pertama kali beroperasi itu 2018. Jadi pertama kali dibangun mulai 2015-2016 dan walaupun baru, tapi ini adalah PLTB pertama di Indonesia Terbesar Serius, pula pertama? katanya. dan terbesar pula.
Ada 30 turbin. Satu turbinnya itu 2,5 megawatt. 2,5 megawatt. 2,5 megawatt. Juta watt. Tahu nggak tingginya berapa? Enggak. Lebih tinggi dari Monas. Yang mana? Sampai tengahnya atau Dari sampai sampai pas blade-nya? ujung blade ke Oh, atas. kalau pas blade-nya Oh, ujung lagi di blade-nya atas. pas di atas. Berapa? Ini gede banget. Jadi yang tongkatnya doang itu 80 meter. Blade-nya kira-kira 50. Jadi 2,5 juta watt. Kalau ini dia total artinya 75 juta watt 70. sehari. Enggak, 75 juta watt kalau Sejam. sehari artinya dikali 24. Iya, sejam itu. Iya. Dan dikali lagi dengan anggap aja 1.600 rupiah per kWh. Per kWh kan kalau 75 juta watt artinya 75.000 kWh Iya. kan. Iya. Itu nilai listrik yang bisa dijual tuh di atas 100 juta rupiah per hari yang dihasilkan. Per Dari turbin. ini per tur. Enggak, Enggak, semuanya. Oh, semua. Oke. Ini Dan ini nggak mengeruk alam. nggak nguruk alam. Dan anehnya kita dari landing di Makassar kemarin sampai sekarang, sampai sebelum sini nggak ketemu angin sama sekali. Baru sekarang. Tiba-tiba di sini ada angin Tiba-tiba terus. sini angin kencang, nggak berhenti. Ya tapi pasti udah diteliti kan, disinilah tempat paling tepat. Ah, iya sih, iya sih, benar juga. Oke, kita udah selesai ngelihat ini, udah selesai ngelihat PLTB. Keren Kerjaan banget. Kita masih harus berlanjut lagi ke Toraja, Om. Iya. Dan saya baru nyetir sebentar tadi. Ya. Ya kan harus lama. Let's go. Taruh. Apa? Lagi. Apa Taruh lagi? dulu. Mumpung tempatnya enak, kita kuis lagi aja. 5 menit. Iya. Harus di setiap tempat enak 5 harus menit. kuis. Iya. Emang nggak mau balas dendam? Oh iya. Itu dong. aja yuk, yang agak adem yuk, pindah yuk. Nggak, Sini aja, bagus itu. Latar belakangnya bagus. Panas. Jadi apa ya? Pertanyaan lagi. Iya, pertanyaan lagi. Ridwan, Mobi, Fitra lagi. Betul, Ridwan, Mobi, Fitra lagi. Mobi. Gitu. Ridwan. Pertanyaannya juga kayak ya mirip kayak kemarin. Cuma tadi kan kita baru dari museum Bapak B.J. Habibie. Nah, Pertanyaannya sekitar beliau aja. Sebentar, ini kayak karya wisata atau nggak? Habis itu tanya gurunya, ketemu lihat oke. apa aja gitu ya. nyatot lagi. Nggak apa-apa. Ya Gampang, pertanyaan gampang. Ini buat nunggu ini aja. Takutnya macet di Ya. depan. Oke? Oke. Ya, hukumannya hampir sama. Cuma kalau kemarin bawain barang ke dalam mobil, ya ini yang kalah. Ngeluarin mobil ke kamar yang menang. Oke. Ya udah. Ayo, Gampang. Perasaan gue nggak enak nih yang ini nih. Tes. Ridwan. Tes. Mobi. Fitra. Nah, lemes amat, Pak. Perasaan gue nggak enak. Ya. Siap ya, mulai ya. Ya, pertanyaan pertama. Siapakah nama lengkap B.J. Habibie? Mobi. Dulu, Oke. Baharudin Yusuf Habibie. Betul. Salah. Bin apa? Binnya Kok apa? ada bin? Ada bin. Nggak pakai. Salah. Panggilannya Salah, Rudi. salah. Betul. Haji. Betul. Enggak, itu bukan Haji. nama. Haji Itu. bukan Pakai nama. haji. Binnya. Haji bukan nama. Bukan nama utama. Burhanuddin Yusuf Itu Habibie masuk, bin Mas. Fulan. Nggak usah sampai sana. Udah bener nih. Oke. Udah ya. Mas Vita menang 1. Ini mah yang cepet-cepetan doang. Iya kan emang mudah. Mendingan dikurangi 1 angkanya kalau itu tersalah. Nggak usah. Ah iya udah. boleh. Enggak deh, Nggak usah udah. Ya. males. Pertanyaan kedua. Siap. Mobi. Belum. Mobi. Baca dulu baru yang ke tangan. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia. Mobi. Presiden ketiga. Betul. Oh, Mobi 1. Di sini trek-trek enak. Kayak di pantai aja. tempat umum Masih kemarin. ada lagi. Satu lagi ya. Ingat ya, sampai pertanyaan selesai. Pada tahun berapa B.J. Habibie menjabat Ridwan, sebagai Mobi. Presiden Indonesia? Mobi. Ridwan. Sampai selesai dulu. Iya. Ulang dulu dong. Oke. Ulang lagi. Ulang ya, biar Lagi. fair ya. Ya. Sampai pertanyaan selesai. Ya. Pada tahun berapa B.J. Ridwan. Habibie sampai selesai? Oh, Pada tahun berapa B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden? Ridwan. 98. Sampai. Wah, lupa. Mobi. Ridwan. 2000. Ini ingat banget. Mei 98 sampai Oktober 99. Betul. Mas Vita. Padahal Om Gua- nggak perlu lengkap nyebutinnya Gua tuh Om. waktu itu masih Tahu nggak kecil. kenapa? Mei itu habis kerusuhan. Oktober itu pas pengangkatan Iya. presiden baru Iya. 99. Udah? Iya. Segampang makanya itu, Om. 5 tahun. Ya, Lupa dia. gua. Udah. Dapat 2. Ingat, sampai selesai pertanyaannya baru dihitung. Di kota manakah B.J. Habibie lahir? Ah, pare-pare. Gampang ah. Mobi 1. Tahu semua jawabannya. Dua. Catat, catat. Ya. Ingat ya, sampai selesai. Negara manakah yang menjadi tempat Mobi. Sampai selesai.
Ridwan. Sampai sabar. Negara manakah yang menjadi tempat B.J. Habibie menempuh pendidikan tinggi? Mobi. Jerman. Gue tahu sampai kotanya. Bener. Hampir negaranya aja. Ridwan 1. Asen kan ya? Kota apa? Asen. Aachen. Asen. Ya. Iya bener. Iya, Asen. Achen. Asen tuh di Nah. Belanda. Satu lagi nih ya, satu lagi. Udah catat? Apa nama teori yang terkenal dan Ridwan, dikembangkan oleh... Ridwan. Sampai selesai. Sabar. Apa nama teori yang terkenal dan dikembangkan oleh B.J. Habibie dalam dunia konstruksi pesawat terbang? Mobi. Crack teori. Tadi gue juga hampir itu, cuma kayaknya bukan. Salah? Kan crack teori. Oke, dalam bahasa Indonesia ya. Salah. Ayo apa? Keretakan pesawat. Salah. Hitungan keretakan pesawat. Salah. Nama teori yang terkenal dan dikembangkan oleh B.J. Habibie dalam dunia konstruksi pesawat Boleh googling? terbang. Gue cuma taunya teori Darwin. Enggak dong. Teori stres pesawat terhadap Ayo. tekanan Yaudah, apa menjaga udah jawabannya apa? keretakan. Nggak ada yang tahu nih. Ya, jawabannya adalah Keretakan saya pesawat. teori Habibie atau faktor Habibie. Itu udah di rename. Tentang crack tapi kan. Kan Iya. Mr. Crack dibilangnya. Ini yang sah jawabannya. Oke, nggak apa-apa, masih banyak. Lanjutnya ya, ingat sampai selesai. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, jabatan apa yang dipegang? Mobi. Menteri Salah. Riset dan Teknologi. Salah. Wakil presiden. Betul. Dengan 1. Itu benar. Tapi Itu benar. sebelumnya lagi. Betul, itu betul. Nah, ini cepet-cepetan ya. Ingat sampai selesai ya. Sampai selesai. Dua semua nih. Siapa nama istri B.J. Habibie? Fitra. Ibu Ainun. Salah. Harus lengkap. Harus Iya. lengkap. Ya, Harus mana? lengkap. Semuanya juga tahu. Harus lengkap. Ini Ainun tahu. nggak lengkap. Gimana nih? Udah boleh. Harus lengkap. Curang. Harus lengkap. Masa diiniin? Harus lengkap lah. Diganti aja deh biar sah ya. Ya, Biar diganti nggak aja lah. berantemnya nih cuma. Enggak, dia kasih kesempatan buat jawab lengkap. Kalau dia nggak bisa baru yang lain. Ya udah oke deh, coba. Ainun Habibie. Itu film. Ridwan. Kan nama belakang kan biasa pakai nama suami. Bukan itu. Ridwan. Gue ya? Iya. Dr. Hasri Ainun Habibie. Sama aja Ainun Habibie. Tapi ada Hasrinya. Iya. Hasrinya Gua satu. ingatnya Ainun Rohimah. Siapa tuh ya? Bukan dong. Oh, Ainun. Bukan dong. Oh. Apa judul film yang menceritakan kisah cinta? Mobi. Jawab dulu nih. Kalau Om Fitra itu yang jawab menang lagi, nggak ada yang juara kalahnya. Ih, bisa gitu. Oh, Mobi. Oh iya, duluan Mobi. Hah? Judul filmnya? Habibie Ainun. Betul. Salah. Habibie dan Ainun, Om. Enggak lah, Habibie Ainun. Betul. Gue berapa? 5 ya gue? Nih ya, 3-2. ini satu pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Ingat, sampai selesai pertanyaannya. Pesawat buatan Indonesia yang menjadi salah satu kebanggaan era B.J. Habibie adalah pesawat apa? Habibie lagi. Ada Oh, Habibie. CN235, ada N250. Terus apa lagi? Apanya? Masih banyak. Mobi. N250 apa? Mobi. Oh, ininya nama pesawat. Nama pesawatnya apa tipe pesawatnya? Nama pesawatnya. Nama pesawatnya kalau CN235 itu Tetuko. Kalau N250 itu nggak tahu namanya apa. Gatot Kaca. Gatot Koco. Ya benar. Yeay. N250 Gatot Kaca. Gimana? Gue nggak ngerti pesawat. Nih ya, pertanyaan terakhir. Lah 3 sama dong nih. Pertanyaan terakhir. Tanggal berapakah B.J. Habibie lahir? Bentar. Apa? Ayo. 25 Juni Tahun? 1926. Ridwan. Gak tau gua. 25 Juni 1936. Betul. Ya 3 bukan 2. Betul. Ini masih ada pertanyaan berapa lagi? Sudah habis. Ini pertanyaan terakhir. Yang kalah 2 orang dong. Enggak, Poin kita dia sama kalah. 3. Dihitung dulu. Ridwan yang kalah. 3, Kita hitung 3, dulu. 4. Ridwan yang kalah. Lah, Ah, ternyata benar. Seri. Satu lagi. seri kan? Seri, mereka Dibilangin. berdua doang. Satu lagi. Iya. Berdua aja. Gua yang ngasih pertanyaan. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke. Duh. Tanggal berapakah B.J. Habibie wafat? Wafat. Wafat. Fitra. Iya. Hah? Fitra. Ya, sama tahunnya jangan lupa. Ya Om, ada apa? 11 September
2019. Betul. Hebat. Iya, googling dulu lu pada berdua. Dengan demikian, sudah ditentukan juara 1 Mas Fitra, juara Artinya nanti 2 malam koper gue sama koper Romobi dibawain diangkut sama Bang Ridwan. Boynya. Nah, yuk jalan yuk. Let's go. Udah, nggak seru. Iya. Gue berubah pikiran, gue nggak mau bikin resort, gue mau bikin PLTB. Ya Allah. Tapi ada resortnya. Jadi mau bisnis energi ceritanya. Bisnis energi, cuma karena pasti alamnya indah begini, ada resortnya. Namanya Mobi Energi nanti. Mobi energi, enggak. Mobi. Kenapa tiba-tiba ini kalau dilihat kapasitasnya emang gede ya, 75 juta watt, 75 megawatt. Iya. Tapi kalau dibandingin sama Pelan-pelan dikit. tapi kalau dibandingin sama PLTU kan emang ini masih kecil jumlah energinya. Ini kalau dibanding PLTU, investmentnya ini mahal banget. PLTU itu mahal banget. Kalau Oke? PLTU berapa Om? PLTU itu sekitar, kalau dulu itu sekitar 500 sampai 800 ribu dolar per megawatt lah. Waduh, Dulu mahal per megawatt segitu ya? Iya, Nah, ini iya. jatuhnya berapa per megawatt? Ini 2 juta dolar per megawatt. Loh, lebih murah PLTU. Hah? PLTU jauh lebih murah, ini jauh lebih mahal investmentnya. Tapi abis itu ini nggak perlu beli bahan bakar Nggak kan? perlu beli bahan bakar, jauh banget, Iya. makanya. Nggak tahu itu dulu ya, sekarang nggak tahu tuh berapa PLTU. dulu hampir bikin apa mau bikin Om? Nggak, pernah bikin studi aja. Oh, oke. Waktu Tapi pokoknya tahu kuliah. angkanya secara pasti ya. Nah, Enggak. tapi kalau Iya. PLTB kayak gini tuh enaknya memang bahan bakarnya tanda kutip ya, angin. Angin gitu. nggak ya. ada, kita nggak beli BBM, nggak perlu ngeruk batu bara, nggak perlu apa-apa lagi. Paling main tenis aja. Ya, maintenance-nya mungkin tinggi ya. Ini karena kan turbin yang berat, nggak berhenti-berhenti. Ini kita masih jauh ke Toraja ini mungkin sekitar 4 jam. Sekarang udah hampir jam setengah 4. Artinya dia jam makan siang, Ya. jam makan malam lewat deh di Mundur. sampai Toraja nih. Nggak apa-apa, kita Tapi kan dia maju waktu sejam Om. Apa? Dia kan maju sejam. Ya kan dia udah jauh Iya. di sini. Iya. Nggak, by the way, ini bukan cup holder, ini wireless charger. Oh iya. Cup holder itu ada di sana. Ada wireless charger ya? Ada. Oh pantesan, tadi kosong ngisi lagi. Bisa gitu ya. Om, yang enaknya nyetir ya? Emang nggak enak dari tadi. Nih, dia lagi ngecas tuh turunan. Ya ini kayak ini mirip-mirip PLTB tadi, cuman PLTB dapat dari angin, kalau ini dari gerakan mobil. Tapi yang mobil kayak gini ya, mobil irit, fungsional gitu ya, kepraktisannya tuh luar biasa kan, bisa dibikin sofa mode ya. Tapi ini kalau kita lipat semua, kita bisa bawa barang-barang macam-macam. Misalnya, dulu gue main pesawat aeromodeling. Oh. Ya. Jadi lu punya pesawat ya Om ya? Banyak dulu aeromodeling gue. Oh. Tuh panjang sayap kan, wingspan-nya panjang-panjang. Ini Bisa taruh muat belakang, gini, bisa ya. aman. Makanya, terus ini ada TV lagi di belakang nih. Ini tuh menyenangkan sebenarnya nyetir antar kota di Sulawesi ya, Jalannya bagus. karena jalannya bagus. Iya. Nggak lebar, tapi bagus. dan- Tapi dari tadi dua jalan lajur terus loh. Iya, cuman karena nggak terlalu padat, jadi juga nggak terlalu harus yang nyalip-nyalip truk. Emang truk agak lumayan, tapi nggak ada bis. Dan pemandangan rumah-rumahnya beda, rumah panggung. Dari tadi panggung. Terus nggak perlu Oke. repot ngindarin lobang gitu di jalan. Nggak terlalu banyak jalan rusak. Jadi Iya. berasa kayak di luar Jawa nih ngeliat pemandangannya. Kayak di luar Jawa ya? Enjoy driving kok di Sulawesi nih. Cuman ini mungkin karena masih di Sulawesi Selatan ya, jadi masih banyak pemukiman gitu. Pompa bensin juga lumayan banyak kan. Tapi dari tadi ini dari kemarin Om. Dari kita Berapa bar pertama, hilang? Makassar cuman satu bar. Memang satu bar. Cuman doang. satu bar. Dikit sekali. Dikit banget. Dan kita udah jalan hampir 250 kilo. 250 kilo. Oh. Ada mobil. Jauh juga ya? 245 km baru satu bar turunnya. Kita kan cuma mobil 7 seater, tapi kita cuma bertiga. Jadi di belakang itu kita pakai cuma buat tas kita kan. Sebenarnya agak mubazir tuh karena belakang tuh gede banget tuh. Sama gue suka tuh di bagian belakang itu dia tuh ada kayak laci kecil lagi gitu di bawahnya. Buat naruh-naruh lagi. Barang-barang yang seringkali kita pengen ada di mobil cuma nggak pengen ganggu Aktivitas. space. Nah sekarang ini kita menuju ke Toraja. Ini masih 3,5 jam lagi. Jadi pasti kita malam sampai
Torajanya, dan ya silahkan Anda nikmati pemandangan ini. Kita enjoy driving, Enjoy resting. Enjoy sleeping. enggak dong. Kalau kita berteman, Coba ulangi video ini beberapa menit sebelumnya. 2 hours later. alhamdulillah udah sampai di Toraja. Emang malam ya nyampainya, tapi Yeay. menyenangkan jalannya, benar-benar berliku-liku walaupun banyak truk. Tidur mereka di mobil tadi. Enggak, Ah, enak. enggak, Tidur gua. oh enggak. Kenapa nggak Kerja. Oke, tapi kayaknya sayang deh kalau kita langsung closing sekarang. Ah enggak, gini. Besok pagi kita bangun pagi banget, lihat sunrise. tidur? Bisa bangun nggak? Oh, bisa bangun nggak? Bisa bangun nggak? Ntar. Ini ya, selama perjalanan Epic Journey dari awal 2018 Epic Journey, ya, selalu yang paling duluan gua, bangun pagi, Gua? tempat sarapan, Oh, gua nggak sarapan. tetap aja. Mau syuting juga lo nggak ada? Jam berapa? Ah, Atau nongol? Ada. Sunrise jam berapa? Hah? Sunrise jam berapa? Jam 4:30. Yakin? Oke. Ya, kita standby 4:30. Sunrise-nya di mana sih? Sunrise-nya itu dari timur biasanya. Kalau barat kiamat. Oke, kita istirahat dulu kali ya. Yuk. Sama satu lagi, konsumsi bahan bakarnya. Iya, berapa sih? Report Kak, jadi pada saat berangkat itu di riset sama Omobi, dan kita ini naik ya karena ini di dataran Tanjakan. tinggi. Sekarang dan jalanan ketinggian banyak kita kan? 2.394 feet di atas permukaan Wow. laut. Oke, artinya kira-kira Lumayan tinggi 700 meteran ya. Ya. 700 meter itu udah banyak terhambat oleh truk-truk yang pelan-pelan, terus jalannya itu juga banyak nanjaknya, walaupun ada turunnya lagi. Enggak, overall nanjak. Hampir 70% waktu itu pakai listrik. Berapa? 68 persenan itu pakai listrik. Mungkin. Ya. Yuk, tidur. Enggak, bellboy, bellboy. bentar. Lupa. Apa sih? Bellboy. Ada yang bawain barang kita. Oh iya, Iya, gampang. Dan sana. Ini Enggak. yang nggak koper aja deh yang ini, kasihan lo. Gua Iya, bawain nih. deh yang ini. On. Ya. Hati ya. With care. Aduh. Nah, kan? Oh, paling enteng. Awas. Ini pelayanannya kurang baik. Kau nih. Ini kayak di Ini nggak bisa. Aduh. Kurang ke sini. kayak Dari sini ini kopernya. Kena ini soalnya tuh bagasi. Ini tuh gimana? Gimana ceritanya? Bener dong. Jam subuh. Selamat pagi subuh. banget Om. Hah? Pagi Karena banget. kita mau lihat sunrise. Nah, kemarin kita udah lihat semua nih. Energi baru terbarukan. Ya, Hah? yang mau dibikinkan resort sama Omobi di Oh sampingnya. enggak. Itu jadi kepikiran, bisnis baru yang menarik. Termasuk bikin resort di bukit-bukit yang dilihat. Enggak, bayangin Yang aja. sunrise-nya bagus. Bayangin aja kalau kita bikin PLTB, terus ada resortnya. Lapangan golf. Emang Bentar. gatel gitu yang ngeliat berkaitan sama energi gitu. Yang indah dilihat itu langsung mau dibikin resort. Ini energi gratis dari alam, dari Allah, dari Tuhan. Tapi seneng lihat alam Sulawesi yang bagus banget dari Makassar sampai Toraja ini ya. Makanya. Nah, sayangnya video ini udah kepanjangan dan kita lanjut ke channel Auto Driver. Yes. Jadi kita akan melihat sunrise di Auto Driver, dan setelah sunrise, setelah terang, kita juga akan melihat hal-hal lainnya yang unik di Toraja. Nah, buat teman-teman yang belum nonton episode 1, bisa langsung ke Autonet Max. Kayaknya nonton episode ini nggak mungkin nggak nonton yang satu deh. Mungkin ya. Yang sudah nonton sampai detik ini, lanjut ke channel Auto Driver. Yes, yuk. Itu saja videonya, jangan lupa tekan tombol perkataan, subscribe channel Motomobi, semuanya. Cek channel Auto Driver, semua review video, Autonet Max, semua review video. Mudah-mudahan Ridwan review lagi yang banyak di channel Autonet Ya, Max. kembalikan Ridwan ke Autonet Max. Ya, terima kasih sudah menonton. Nah, apa sih ini orang-orang? Lu belakang. Beruntung banget di saat kita kesini pas ada upacara Rambu Solo. Yang baru tuh belum bisa dibilang tongkonan. Iya, rumah aja.
Om, di situ ada Di pos. dalam Om. guanya ada apa? Nggak, di situ ada pos Om. Terus Pos Londa. Jujur, garing. Bener kan?